Bibi tidak keberatan Wira meninggalkan Bibi. Kalau tujuannya untuk kebaikan, karena kebaikan akan mampu mengutuskan anak kita di dalam perut. Jangan mudah membunuh dan jangan mudah menyakiti orang lain ya. Ya! 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 Ajian Rengga Gunung. Kalau aku mau, kalian semua sudah kulumatkan seperti pohon itu. Maaf, siapa sebenarnya Tuan? Tadi aku sudah bilang, tapi kuping kalian tidak mau mendengar. Aku pendekar Kelana. Namaku Sudawirat. Maaf Tuan, tadi Tuan mengeluarkan ajian Rengga Gunung. Itu bukan urusanmu. Kalau 1 bulan yang lalu kalian bikin perkara seperti ini, sudah pasti saat ini kalian sedang ditangisi anak istri kalian. Temenggung Jamre, silakan. Maaf atas kesalahpahaman ini, Kisanak. Telik sandi kami mengira Tuan adalah mata-mata di Wangkara, Senopati dari Saopitu, Begundal Maisa Tunggal dan Begananda. Aku sama sekali tidak kenal semua yang Tuan sebutkan tadi. Tuan, sungguh bisa menjadi malapetaka besar bagi kami kalau Tuan berada di pihak mereka. Saya sama sekali tidak mengerti apa yang Tuan bicarakan. Dan siapa yang dimaksud dengan mereka? Maesa Tunggal dan Begananda, serta para nayaka yang telah mengkhianati Gusti Prabu Jayadipa. Raja Tuan telah dikhianati oleh bawahnya sendiri. Benar, Kisanak. Gusti Prabu Jayadipa telah menyelamatkan diri ke dalam hutan ketika terjadi pemberontakan di Kedaton Saopitu. Seluruh keluarga, termasuk permaisuri dan kelima putra-putri beliau, dipenjarakan. Iya. Kalau benar yang Tuan bicarakan, saya bersedia membantu Raja Tuan. Terima kasih, Tuan. Mereka yang masih tetap setia pada Gusti Prabu. Sebenarnya siapa lagi yang mendatang, Mundo? Tenang. Jangan tunjukkan kalau Kanda Prabu sedang sakit. Kelihatannya mereka kekurangan makan. Sudah berapa lama Raja Tuan bertahan di tempat ini? 1 tahun. 1 tahun. Kesetiaan mereka patut dipuji. Mari, Tuan. Aku tidak mau kalau dia mengajukan persyaratan apapun, Mundo. Tidak ada persyaratan apa-apa, Kanda Prabu. Bahkan belum tentu juga pendekar itu ingin membantu kita. Pangeran, Silakan pendekar. Gusti Prabu
berkenan menerima Andika. Ada apa, Temenggung? Anak buah hamba telah keliru memberi laporan, Gusti. Orang yang mereka sangka telik sandi Mahesa Tunggal ternyata seorang pendekar yang sangat sakti. Hamba mengajak kemari untuk berkenalan dengan Paduka. Tentu kamu tidak ingin menjual belas kasihan kepada dia, bukan? Tentu tidak, Gusti. Hamba hanya mengajak dia kemari untuk, kalau bersedia membantu dan bergabung dengan kita. Maaf, Gusti Prabu. Sebenarnya hamba dalam perjalanan untuk membersihkan jiwa. Perjalanannya hanya mengikuti apa kata hati. Hamba telah melihat suasana penderitaan prajurit Gusti dan juga keadaan Gusti yang cukup menerenyuhkan. Hati kecil hamba berbisik supaya hamba memihak Gusti dan juga membela Gusti. Terima kasih kalau Sanak mau membelaku. Meski sebenarnya kami tidak ingin menjual penderitaan kami. Tapi seperti yang Kisanak lihat sendiri, seorang raja yang sah tinggal dalam gubuk seperti ini. Sementara istana dan tahta yang empuk saat ini sedang dikangkangi orang lain. Orang yang merebut negeri Gusti apakah kerabat dari Gusti Prabu sendiri? Dia orang kepercayaanku, tapi ternyata tega mengkhianatiku. Diam-diam dia mempersiapkan pembelotan untuk meruntuhkan kekuasaanku. Hingga terjadilah sejarah yang paling pahit dalam hidupku. Kurang ajar. Berani-beraninya kalian menodong rajamu sendiri. Iwangkara, begini caramu mendidik prajurit? Hah? Ya, untuk menghadapi musuh, memang begitu, Tuan Prabu. Musuh? Kalian memusuhi aku? Mahesa Tunggal, Begananda, apa makna semua ini? Sederhana saja, Gusti Prabu. Semua itu artinya tuanku sudah tidak dikendaki lagi oleh seluruh Nayaka dan rakyat kerajaan untuk tetap memerintah Saup itu. Pasti kamu yang menjadi biang keladinya. Kamu telah kuangkat sebagai penasihat dengan gaji dan kehormatan yang sangat tinggi. Ternyata kamu mengkhianatiku. Tuan kami nilai terlalu lembek mengurus pemerintahan. Apa hakmu menilai aku? Sebagai raja, Tuan terlalu lemah. Sehingga orang-orang di sekeliling Tuan dengan mudah mempengaruhi Tuan Prabu untuk menentukan kebijakan yang paling menguntungkan untuk kepentingan mereka sendiri. Omong kosong. Tidak ada satupun orang yang berani melawan perintahku, menentang pendapatku, apalagi mempengaruhiku. Itulah kelemahan Tuan yang paling nyata. Tuan terlampau asik menikmati kewibawaan yang semu. Bahkan Tuan sama sekali tidak menyadari bahwa kaum Waisa itu yang menjadi kaya raya dari kesempatan yang Tuan berikan, dengan keji dan tega mendanai komplotan untuk menghancurkan Tuan. Dusta! Dengan alasan apa kaum Waisa itu mengkhianatiku, kalau segala kemudahan telah kuberikan kepada mereka?
Sekali lagi, Gusti Prabu harus menyadari bahwa kaum Waisya itu wataknya sangat serakah. Jangan kaget bahwa mereka lah yang ramai-ramai mendukung hamba untuk menggantikan kekuasaan Paduka. Dan lebih dari separuh Nayaka Tuan. Sebenarnya, mereka itu benci kepada Tuan. Dan saat ini, Nayaka-Nayaka itu berada di belakang kami. Bohong! Pasti kamu sendiri yang menghimpun mereka. Kamu menyimpan dengki pada seluruh keluargaku. Kamu mempengaruhi seluruh Waisa untuk membiayaimu. Selama ini kaum Waisa sangat patuh kepadaku. Di hadapan Tuan, mereka kelihatan patuh. Kaum pedagang itu akan patuh kalau mereka itu mendapatkan keuntungan yang banyak. Dan mereka juga tidak segan-segan berkhianat. Manakala Tuan sudah tidak lagi menguntungkan. Tunggal! Mau dibawa kemana mereka? Permaisuri dan putra-putri Tuan mau diasingkan ke Pulau Sangiran. Sementara Tuan akan kami penjarakan. Kurang ajar! Maesa Tunggal dan pengikutnya tidak tahu bahwa masih ada orang yang setia kepada Gusti Prabu. Orang itu adalah saya sendiri, Dinda Pangeran Puru dan Tumenggung Jambe.